salah satu di antara adat orang musyrikin Quraisy, mereka tidak menyukai anak perempuan. Bahkan dalam sejarah yang sering kita baca, ketika terlahir anak perempuan dari istri mereka, mereka merasa malu. Bahkan mereka tega untuk membunuhnya. Di saat yang sama, mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya anak perempuan. Mereka berkeyakinan bahwa Tuhan-Tuhan mereka, Lata, Uzza, Manat, adalah anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun bahkan mengatakan bahwa malaikat adalah anak perempuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang aneh dalam hal ini? Jika kita perhatikan, ternyata keyakinan mereka bertentangan dan bertabrakan dengan adat yang mereka miliki. Mereka menetapkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala anak perempuan, sementara mereka sendiri tidak menyukai keberadaan anak perempuan di tengah keluarga mereka. Sesuatu yang aneh. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menyinggung hal ini. Allah kontraskan antara akidah mereka dengan adat yang mereka miliki. Di antaranya Allah sebutkan di surat At-Tur, Allah berfirman, Am lahul banatu walakumul banun? Apakah kalian tetapkan untuk Allah anak perempuan, sementara kalian sendiri menginginkan anak laki-laki? Am lahul banatu walakumul banun? Apakah kalian tetapkan untuk Allah anak perempuan, sementara kalian sendiri menginginkan anak laki-laki? Dan karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut keyakinan semacam ini sebagai tindakan tidak adil. Allah mengatakan, Alakumud dzakaru walahul untha, tilka idzan qismatun dhiza. Apakah kalian tetapkan untuk kalian anak laki-laki, sementara kalian yakini Allah memiliki anak perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza. Jika demikian, berarti itu adalah pembagian yang tidak adil. Kita tidak sedang membahas masalah keyakinan Allah memiliki anak. Karena ini jelas keyakinan kekufuran. Baik ditetapkan Allah memiliki anak laki-laki, maupun Allah memiliki anak perempuan. Semuanya adalah akidah kekufuran. Namun yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai pembagian yang dilakukan oleh orang musyrikin sebagai pembagian yang tidak adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tetapkan untuk Allah sesuatu yang sebenarnya itu tidak mereka cintai. Mereka yakini Allah punya anak perempuan, sementara mereka sendiri tidak menghendaki adanya anak perempuan di tengah keluarga mereka. Dan sebenarnya tradisi semacam ini jika kita perhatikan, terkadang kita menirunya. Bahkan banyak di antara kita yang mengikutinya. Bukan mengikuti menetapkan anak untuk Allah, namun bersikap tidak adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa perhatikan, banyak di antara masyarakat yang ketika memberikan sesuatu kepada Allah untuk kemaslahatan agama, untuk kemaslahatan masyarakat, mereka pilih yang sisa, mereka pilih yang bekas, mereka pilih yang tidak dicintai. Sementara harta yang mereka cintai, harta yang mereka sukai, mereka simpan untuk diri mereka sendiri. Kita juga bisa melihat banyak orang yang lebih memilih waktu yang baik untuk pribadinya. Di saat waktu itu, waktu yang senggang, waktu luang, waktu kosong, mereka gunakan untuk mencari dunia. Sementara waktu-waktu sisa, mereka berikan untuk Allah, mereka baru gunakan untuk belajar agama. Seperti itu pula dalam masalah tenaga. Banyak orang yang ketika tenaganya sedang sehat, sedang kuat, mereka gunakan untuk pribadinya, untuk mencari dunia, untuk bekerja. Tapi tenaga-tenaga sisa, tenaga yang sudah kelelahan, tenaga yang sudah capek, mereka gunakan untuk belajar agama. Demikian pula usia. Banyak orang usia mudanya, dia gunakan, dia habiskan untuk mencari dunia. Tapi usia tuanya baru digunakan untuk mencari akhirat. Sehingga mereka berikan untuk Allah sesuatu yang sisa, sementara yang terbaik mereka gunakan untuk pribadi mereka sendiri. Karena itu, Anda tidak adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda berikan harta yang sisa, Anda berikan untuk Allah, Anda berikan untuk agama, sementara harta yang Anda cintai, Anda gunakan untuk pribadi Anda. Anda tidak adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika waktu luang, waktu longgar, Anda habiskan hanya untuk pribadi Anda, untuk dunia Anda. Namun waktu-waktu sisa baru Anda berikan untuk agama.
Anda tidak adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tenaga yang sehat, tenaga yang kuat Anda gunakan untuk pribadi Anda, sementara tenaga-tenaga sisa baru Anda gunakan untuk belajar agama. Anda tidak adil kepada Allah. Ketika usia muda Anda, di saat Anda masih sehat, di saat semua indera Anda berfungsi dengan normal, Anda gunakan untuk mencari dunia kepentingan pribadi Anda. Namun di saat Anda sudah tua, di sisa-sisa usia Anda, di saat Anda sudah mendekati ajal, baru Anda gunakan untuk mencari akhirat. Anda tidak adil. Ketika Anda menggunakan yang terbaik untuk pribadi Anda, sementara Anda gunakan yang sisa, yang tidak Anda sukai, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.